Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mudira Talk, mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah, jumpa lagi di Mudira Talk episode ke-25. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kehadiran tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Medan. Ya. Beliau adalah eksportir khususnya kopi. Ya. Cerita pengalaman dari beliau ya, khususnya nih teman-teman yang memang berminat untuk mengekspor kopi. Dia memang salah satu penghasil kopi yang utama. Namanya Ibu Yanti Faradilah dari Sukses Group. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nursamsu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Ini di mana Bu Yanti? Di Medan ini? Di Medan, Pak. Di Medan aman ya, Medan. Aman. Alhamdulillah. Ya Bu Yanti, boleh sedikit ini cerita buat sahabat Mudira Talk ya. Apa bisnis yang digeluti nih yang berkaitan dengan ekspor Bu Yanti? Silakan. Oke, selamat perkenalan malam. Ya, sambil perkenalan ya Bu Yanti. Ya, oke. Selamat malam sahabat Mudira Talk. Perkenalkan, nama saya Yanti Faradilah. Company saya adalah Sukses Group yang berlokasi di Kota Medan. Saya memulai bisnisnya itu dari kopi dan teh. Jadi tahun 97-an, ya saya bekerja di salah satu bank di Kota Medan. Kemudian saya jualan kopi, masukin ke warung-warung gitu. Kemudian ya kelasnya masih kopinya digongseng-gongseng pakai manual dan pakai arang kayu gitu ya. Dengan harga kopi waktu itu masih sekilonya itu di kelas 50 sampai di 60 ribu yang kelas pertama. Untuk di grade bawahnya itu sekitaran 15 ribuan sampai 20 ribu. Nah itu bisnis saya, tetapi saya mulai populer, mungkin sahabat Mudira bisa melihat bahwa saya di Google agak famousnya ketika saya menjualan teh 16 rasa buah. Jadi waktu itu saya belum ada saingan, belum ada teh-teh franchise seperti itu, saya udah mengawalinnya. Dan waktu itu sampai saya punya franchise di Papua. Ya, jadi tehnya itu saya campur dengan rasa-rasa buah di 16. Kemudian bertambah lagi menjadi 32 rasa. Setelah itulah saya mulai agak serius memulai bisnis franchise pada waktu itu gitu ya. Jadi saya mulainya, kemudian saya tambahin lagi dengan kopi. Kemudian tahun 2011 diajak oleh seorang teman untuk mengikuti expo di Korea Selatan. Dan yang terjadi, saya cuma bawa sampel sekitar beberapa kilo saja ya. Saya ternyata bawa kopi luwak yang saat itu 2011 kopi luwak itu sangat-sangat famous. Saya bisa menjual di Korea Selatan kopi luwak 1 kilo 5 juta. Dan semua sampel saya itu habis diborong di hari kedua. Saya nggak punya sampel lagi. Waktu itu pengen pulang deh karena untungnya juga lumayan ya, bisa mengcover hotel, pesawat, dan kemudian akomodasi saya selama di Korea Selatan. Nah, semenjak 2011, akhirnya saya jadinya mulai ikut expo ke berbagai negara. Gitu Pak Nursamsu. Oh, jadi masuklah mulai merambah bisnis ekspor mulai 2011 ya. Iya Pak. Ya, kemudian sudah ekspor kemana aja, Bu Yanti? Pertama kalinya 2011 itu langsung ada ekspor ya. Waktu itu kan saya kan anak kampung ya dari Medan gitu, nggak tahu itu ekspor itu apa, belum kenalan dengan Nudira, belum kenalan dengan Pak Nursamsu, dan ketika itu merasa wow fantastis gitu ya. Akhirnya setelah ikut expo saya ada permintaan dan saya sanggupin dengan kapasitasnya kecil-kecilan yaitu ton. Waktu itu ada orderan sekitar 3 ton. Nggak punya modal untuk ekspor waktu itu karena kan belum tahu ya mau ekspor itu juga belum tahu, juga hobi saya itu kan traveling. Jadi waktu itu memang belum ada niat ekspor, masih penjajakan pasar kan begitu.
Nah, dari situ Pak, di 2011 saya ke Korea Selatan, kemudian saya masuk ke Singapura, saya masuk ke UAE, saya masuk ke Qatar, saya masuk ke Australia gitu ya, saya masuk ke Jordan, saya jualan Indomie Pak. Jadi Indomie. Oh, saya jual Indomie banyak Pak. Jadi gitu Pak Nur Samsu. ya, ya. Wah, sudah luar biasa banyak sekali negara tujuan ekspornya ya, Iya, Bu Yanti. Kemudian kalau ini kan sekarang teman-teman milenial ini ya di sini di Indonesia ya kan luar biasa sekarang merambah bisnis kopi, gegap kita kafe di mana-mana, kemudian juga memproduksi kopi-kopi yang dengan berbagai macam kekhasannya gitu. Bisa cerita tentang khusus tentang kopi ini kalau untuk diekspor itu yang seperti apa ya Bu Yanti? nah, kopi Indonesia itu kan taste and after taste-nya itu memang beda banget. Jadi saingan kita kalau untuk Arabikanya kan Brazil, kalau untuk Robustanya kita saingan kita ke Vietnam. Hmm. Sekarang harga kita juga sangat tinggi, Pak. Karena apa? Karena Brazil juga panennya gagal, Vietnam juga begitu. Sehingga kopi Indonesia saat ini saya jual kemarin di 6.800 ton USD gitu kan. Berarti 6,8 per kg ya USD-nya. Nah, itu sangat 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 fantastis ya, karena memang pesaing-pesaing kita sekarang memang tidak memiliki kopi sehingga kopi Indonesia yang sekarang menjadi rebutan. Sayangnya kopi Indonesia itu kita panennya itu punya masa Pak. Punya Hmm. masa adalah kita yang disebut dengan harvest time-nya itu kita ada. Sedangkan kalau kita sebenarnya mau, sebenarnya kita harus menjaga ritmenya harvest time. Jadi seharusnya tidak ada lagi panen massal, tetapi kita sudah bisa mengimbangi. Oh iya, untuk daerah misalnya untuk daerah Aceh kita panennya bulan berapa gitu ya, untuk Jawa pun panennya bulan berapa. Jadi itu bisa sebenarnya bisa diatur ritmenya gitu ya. Nah ini juga minta bantuan dari peranan pemerintah untuk mensosialisasikan supaya tidak ada lagi panen secara massal begitu, karena kalau panen secara massal kita masuk lagi ke overstock, dan ketika overstock itu harga kopi murah, sedangkan ketika kopi nggak ada maka harga kopi naik, dan itu sangat membuat kita menjadi kacau. Kopi Indonesia yang laku diekspor sakitnya kita sekarang Pak adalah kopi jenisnya green bean. Jadi kita itu masih tukang jahit Pak. Tukang jahitnya adalah kita masih jual ekspor dalam skala mentah gitu. Sementara ketika mereka sampai di negara tujuan, mereka sudah membentuk additional value-nya, itu mereka bentuk roasted, bentuk bubuk, harganya jauh lebih mahal daripada kita jual dalam bentuk mentah. Nah ini juga salah satu kendala. Karena apa? Karena kita juga masih sedikit yang menggunakan teknologi mesin roasted ya, mesin roasting yang bagus gitu ya. Kita masih menggunakan mesin roasting yang tepat guna, dan ini memang kurang begitu menciptakan taste dan aftertaste yang baik gitu Pak Nur. Hmm, jadi kalau Bu Yanti itu ekspornya ke siapa? Ke importir ya, bukan pengguna langsung atau retailer atau kafe atau apa inilah ya. Pedagang untuk kemudian diolah lagi ya, dicampur, diolah oleh mereka begitu ya, Bu Yanti ya. Iya betul Pak. Sebenarnya kalau kita mau jualan skala kecil itu ke Taiwan Pak. Taiwan itu negara kecil, penduduknya kecil, rakyatnya sejahtera secara finansial, secara ekonomi. Tetapi waktu saya sering sekali ke Taiwan mengikuti Expo, karena memang Taiwan itu peminum kopi yang paling, salah satu yang paling bagus ya, selain selain Jepang gitu ya, untuk Asia. Mereka itu meminum kopinya itu memang best quality Pak, sama dengan Jepang, best quality. Jadi bukan komersial kopi, tapi memang dalam bentuk yang sudah kualitas premium class gitu ya. Nah, tetapi saya nggak bisa ekspor ke Taiwan skala-skala kecil. Itu kafe-kafe itu kan tumbuh, Pak. Seperti di Taiwan itu kan kafe-kafe itu beberapa jarak aja kan udah ada kafe kopi, karena mereka kan kalau bisnis, ngobrol, segala macam,
mereka nggak pernah mau datang ke rumah gitu ya, mereka datangnya ke kafe-kafe kopi kecil di sana, dan mereka permintaan kafe-kafe untuk di Taiwan tuh sangat banyak, tetapi ya itu kita nggak bisa ekspor karena mahal di ongkos Pak Nur, jadi Ya. nggak jadi nggak bisa. Hmm. Sebenarnya Ya. kalau ada agensi di sana sih bagus sekali itu. Taiwan itu bagus sekali marketnya. Mudah-mudahan ini Nudira memang sebelum pandemi sempat merencanakan kami misi dagang ke Taiwan ya, rame-rame sama teman-teman UKM, berlakukan misi dagang. Kebetulan saya juga ada beberapa kali ke Taiwan ya. Banyak sekali, dan Taiwan itu orang Indonesia terbanyak sesudah di Saudi dan sesudah di Malaysia, nomor tiganya Taiwan. Ada 300.000 orang Indonesia di sana. Ya, jadi untuk konsumsinya orang Indonesia aja udah banyak, belum lagi orang Taiwan sendiri ya. Mudah-mudahan nih pandemi segera berakhir, kita bisa lakukan. Udah ada beberapa kontak-kontak di sana yang juga mungkin bisa kita lanjutkan. Baik, kembali ke kegiatannya Bu Yanti nih. Jadi, nah selama ekspor kopi ini atau ekspor produk-produk yang lain, apa hal-hal apa Bu Yanti kalau dalam bisnis ekspor khusus yang Bu Yanti alami ini yang menjadi titik kritis atau hal-hal yang perlu diwaspadai ya, bisa sharing buat teman-teman sahabat Nudiratalk barangkali. Oke, sahabat Nudi Retok, kalau kita cerita bisnis, semuanya punya resiko. Tapi kita bukan meminta high risk, high return gitu ya. Bisnis ekspor itu bisnis yang sangat baik untuk kita, walaupun kita adalah UKM. UKM harus berani keluar dari kandang. Kita tidak hanya jago di Indonesia, tapi kita harus memberanikan show up untuk ke internasional. Jadi kopi ada dan komoditas lain, banyak sekali komoditas-komoditas lain yang bisa kita jual ke luar negeri. Kita harus mengenalkan banyak produk-produk Indonesia ke luar negeri. Coba aja melalui Facebooknya, Facebook ADS ya, IG ADS atau Facebook di grup ya, Facebook grup yang banyak sekali gratisan. Jadi coba riset di sana, dan di sana kalian akan menemukan pembeli-pembeli yang mungkin masih saat ini masih tanya-tanya, kemudian nanti akan menjadi pembeli yang serius gitu Pak. Mungkin boleh di-share juga kalau Bu Yanti gimana bisa dapat pembeli-pembelinya itu Bu Yanti? Nah, kebetulan tadi saya kan sukanya memang traveling nih Pak Nur Samsul. Jadi saya suka sekali mengikuti expo gitu ya. Nah, dari situ saya paling banyak membawa kartu nama sama brosur gitu yang paling banyak saya bawa. Jadi ketika ada expo itu kartu nama itu kayak saya buang-buang aja gitu ya. Di mana jumpa orang di sekitar building, di sekitar acara itu udah saya kasih-kasih gitu. Yang nggak datang ke expo juga saya kasih-kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan waktu itu saya sudah menggunakan beberapa marketplace internasional gitu ya Pak ya, dan kita sudah coba di situ. Kemudian saya banyak menggunakan Facebook untuk Facebook group yang gratisan. Saya riset di sana untuk cari-cari pembeli. Kita ada grup-grup grup-grup WhatsApp ya. Dari situ nanti saya akan share, oh saya punya kopi nih, saya punya jahe nih, saya punya kelapa gitu ya. Saya juga ekspor kelapa atau dalam bahasa Inggrisnya semi hasil coconut Pak, untuk ke Vietnam, ke Malaysia saya juga jual gitu Pak. Jadi kalau ada inquiry dari buyer apapun itu, selama saya masih bisa tackle, saya akan jual Pak. Jadi saya nggak fokus di kopi. Kalau ada inquiry ya saya lanjutin gitu. Kalau ada cuannya sih ya, Ada aja. Ya, baik. Ya, tapi ini utama masih kopi ya, kopi Yanti ya Pak, itu. kopi. Kemudian ada yang minta yang lain pun dilayani, dicari produknya begitu. Ya. Oh, baik. Kemudian nih selama melakukan bisnis ekspor khususnya Bu Yanti, apa yang paling berkesan yang pernah dialami nih selama berbisnis ekspor? Yang menggembirakan atau yang kisah dukanya, boleh di-share juga. Oke, yang paling gini, tadi saya udah cerita
gimana tentang hak kos ya, hak kosnya kopi. Nah, waktu itu saya udah MOU, udah kontrak penjualannya tidak harga tidak akan naik selama 6 bulan. Tapi ternyata saya mengalami kerugian. Waktu itu harga kopi naik. Saya udah MOU, harga kopi naik. Dan apa yang terjadi, saya harus tetap ekspor dengan harga kopi yang naik gitu ya. Nah, itu sangat sakit gitu ya. Tapi saya mencoba gitu. Saya tahu bahwa di situ saya akan rugi, tapi saya ada mencoba kepada buyer dan saya minta tolong bahwa saat ini kopi Indonesia itu sulit banget, harganya naik, tidak sesuai lagi dengan kontrak kita. Boleh nggak saya hutangnya itu jangan saya bayar dengan pemotongan dana, tetapi saya minta saya bisa hutang untuk saya bayar sesuai dengan harga kopi di yang sama sesuai dengan harga kontrak gitu. Itu yang waktu itu saya ada dapat bayar yang mau mengerti, tapi ada juga yang enggak. Di situ saya harus membayar kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang paling saya sakit hati adalah, makanya saya kalau ngelihat jahe Pak, jahe segar itu, ginger, saya agak-agak sakit hati waktu itu saya ekspor jahe segar itu ke Eropa waktu itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika sudah bagus, kirim-kirim gitu ya, akhirnya tiba naasnya mungkin, kemudian di sana mereka memotongin secara random itu jahe dan ternyata jahenya itu ada hitam-hitamnya gitu. Dan memang akhirnya mereka harus membuang jahe itu. Kalaupun dibawa lagi ke Indonesia itu kan kita kena biaya import juga. Akhirnya di situ saya agak-agak trauma dengan ekspor jahe gitu Pak Nur. Satu kontainer itu ganti ya? Waktu itu kami 6 kontainer Pak. 6 kontainer, Masya Allah. Iya. Jahe semua. Jahe semua. Ya. Terus itu ininya ya, kisah dukanya. Kalau kisah ininya sukanya apa, Yanti? Ya, kisah sukanya itu kalau kita sudah punya buyer yang baik, hubungannya sudah seperti keluarga. Jadi kalau misalnya saya ke Korea Selatan itu mereka sekarang tuh antar jemput saya, ngajak saya makan-makan gitu ya. Kalau mereka ke Indonesia saya juga begitu. Nah, itu saya pikir saya dapat new family yang asik gitu, Pak. Ya, betul. Jadi sahabat Nundira Talk ya, salah satu yang menarik dan mengasihkan di bisnis ekspor itu kita bisa punya banyak teman, banyak saudara dari berbagai bangsa, luar biasa, sambil bisnis lagi, bisa jalan-jalan lagi. Itu Bianti ya, wah luar biasa. Jadi Bianti itu kalau ikut ekspor kita harus jadi buka stand, ikut jadi peserta bukan ya, ikut hadir aja di situ di antaranya begitu. Oh enggak Pak, saya kalau sebagai ikut expo saya pasti peserta. Saya nggak mau ngabisin duit, ngabisin energi hanya untuk melihat-melihat. Saya harus ke sana itu ikut expo. Iya, tuh, ya. Apa yang diadakan ini dibantu oleh pemerintah Indonesia atau tidak? Tidak Iya, selalu. iya Pak, ya, dibantu oleh pemerintah kita. Jadi teman-teman dari sahabat Nudira kita bisa ikut join ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Koperasi dan UKM, ya Kementerian Pertanian. Kalau saya produknya pertanian itu ada 4 kementerian, atau Kementerian Perikanan kalau teman-teman sukanya untuk ikan, bisnis ikan itu ke Kementerian Perikanan ya. Jadi mereka biasanya membantu kita untuk penyediaan booth. Tapi ada kalanya misalnya seperti Eropa ya, Sial Paris gitu ya, Sial Jerman gitu, itu kita harus bayar booth-nya gitu. Ada lagi yang misalnya kita bayarnya separuh-separuh, atau di Korea Selatan karena pasar kopi juga famous banget di sana, maka nggak ada lagi subsidi dari pemerintah, kita harus bayar 100% full gitu ya. Jepang juga, jadi ada kalanya kita harus ngerogoh kocek sendiri Pak, 100%, ada kalanya kita dapat bantuan 100% juga booth gitu. Jadi teman-teman Nudira, yuk join saja di kementerian tadi. Ya, jadi silakan bersilaturahmi ya
ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, ya bahkan sekarang juga Bank Indonesia juga, kemudian BUMN juga, dan pemerintah daerah juga gegabung kita ingin mendorong ekspor. Nah, tentu butuh ya kita harus bersilaturahmi, memperkenalkan diri, membawa kartu nama, membawa brosur, membawa sampel produk, dan itu tidak instan ya, tidak sekali ketemu langsung diajak pameran begitu barangkali ya Bu Yanti ya, sudah Iya, dijalin hubungan baik gitu ya. mm-mm. Ya, begitu ya. Oke. Baik. Kemudian kalau ini nih masih cerita kopi Bu Yanti. Jadi prospeknya kalau bisnis kopi di Indonesia saat ini untuk tujuan ekspor kira-kira gimana? Karena juga banyak cerita kopi kita sudah kalah sama Vietnam, untuk masuk ke Timur Tengah kalah sama Ethiopia gitu. Nah, gimana menurut gambaran Bu Yanti nih buat teman-teman sahabat Nudirato? Oke, sahabat Nudira, kalau kita cerita tentang kopi, don't worry, be happy gitu. Kenapa? Karena kopi Indonesia tadi udah saya jelaskan, taste and after taste-nya beda. Secara physically, kopi Indonesia itu agak sedikit tidak bagus ya. Bentuknya kita nggak juga size-nya sama gitu ya. Warnanya juga kita nggak bagus, apalagi robusta kita gitu ya. Kalau kita bandingkan terhadap Brazil, Ethiopia gitu ya, Kolombia gitu ya untuk arabikanya, untuk robustanya kita dari Vietnam, itu kalau dibandingin secara physically-nya aja kita udah kalah. Oh, begitu. Tetapi kalau kita sudah cerita taste and after taste-nya, 60% roaster di seluruh dunia harus ngeblend kopi Indonesia dengan kopi-kopi dari negara-negara yang tadi kita sebutkan, Pak. Jadi karena apa? Taste and after taste kita memang beda, Pak. Kita punya taste and after taste-nya itu kaya sekali rasanya. Karena kita single origin kita kan banyak, Pak. Ada dari Aceh Gayo, ada dari Mandailing, Papua, Lampung, gitu ya. Nah, itu kan masing-masing tanahnya memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membuat kopinya juga beda gitu ya. Beda dengan kopi Brazil, secara fisik mereka gede-gede gitu ya. Kalau kita lihat melihatnya memang enak, tapi ketika kita roasting no aftertaste gitu. Nggak kaya dengan cita rasa gitu loh. Ya, Robustanya kita, kalau kita melihat robustanya Sumatera Utara itu juga agak-agak sedikit jelek, Pak. Tetapi rasanya itu sangat-sangat kuat kalau kita bandingin dengan kopi robusta dari daerah Indonesia lainnya gitulah. ya. Nah, kopi Jawa itu juga masing-masing kita dengan single origin kita memiliki sesuatu yang berbeda, apalagi dengan Vietnam yang no taste. Jadi mereka menang kopi tapi no taste. Dan biasanya mereka akan ngeblend dengan kopi-kopi Indonesia, Pak. Jadi taste-nya itu dapatnya itu ketika mereka ngeblend dengan kopi kita. Jadi don't worry. Punya produk knowledge, punya pengetahuan tentang produk sampai dalam ya, sehingga kita tahu apa keunggulan dari produk kita ya. Nah, itu yang harus bersaing dengan sekedar namanya kopi saja ya, dianggap kopi yang sama dengan kopi dari negara lain, apakah dari Vietnam atau dari Afrika juga ada kopi itu masuk ke mana, ke negara-negara Timur Tengah ya. Nah, kita bisa mempertahankan diri bahwa kopi kita berbeda gitu ya, ganti ya. Betul. Ada taste dan after taste. Nah, itu ya Wianti. Baik, Jadi kalau kemudian Pak Nusam tuh pernah minum kopi, terus kopinya tanpa gula nih Pak ya. Jadi ketika Bapak minum, pernah nggak Bapak ngerasain, kok kopinya kayak manis-manis gini ya? Kopinya kok kayaknya rasanya kok kayak ada rasa-rasa tebu ya? Oh, kopinya kok kayak ada rasa gula merah ya? Pernah nggak Pak minum kopi, kemudian Bapak mikirkan atau bicara dengan teman Bapak yang di situ untuk menyatakan seperti itu? Pernah nggak Pak? ya, ya, saya sering dapat dari teman-teman ya kopi dari macam-macam daerah ya, luar biasa ya. Nah, Nah, ada rasa yang khas-khasnya gitu ya. iya, dan itu asli loh Pak, asli dari kopinya loh Pak, bukan ada tambahan-tambahan loh. Nah, ya.
Dan itu kalau saya diajak ngopi, ya pernah di Italia, ya di Eropa, ya ngopi. Kalau di sini kan cangkirnya gede-gede ya, Yanti. Cangkirnya kecil bener. Ini gimana minumnya? Saya bilang cangkirnya kecil amat. Karena kan Saking mahalnya itu ya luar biasa. Jadi dianggap sesuatu yang luar biasa. iya, kopi di sana kan mahal, Pak. Kalau di Indonesia kan kopi murah, jadi gelasnya juga gede-gede. Ya. Ini kopi tubruk kan, gelasnya gede. Iya, Itu gelasnya cangkir kita yang paling kecil, nah ini lebih kecil lagi. Ya iya benar. mirip-mirip kalau kita pulang dari umroh ingin nyuguhin orang minum air zam-zam lah gitu, kira-kira Iya kecil-kecil. kecil. Iya. Dan itu harganya mahal sekali tanpa gula, kopi saja ya luar biasa. Dan itu kebanggaan juga buat mereka bisa ngajak kita minum kopi di kafe. Benar. Luar biasa. Ya, baik. Kemudian Brianti, jadi eh, pernah nggak menghadapi masalah juga Bianti? Bagaimana cara? Oh tadi sudah cerita ya mengatasi apa mas apa masalah yang dihadapi dalam bisnis ekspor. Kemudian ngatasinya gimana tadi yang soal jahe itu Bianti? Ya udah dibuang aja gitu. Iya gitu Pak. Jadi kalau saya mensarankan kepada sahabat Nudiratok, kalau misalnya ada masalah gitu ya, itu harus sebaiknya komunikasikan dulu ke buyer. Kalau buyernya baik hati, tapi sebelum komunikasi doa-doa dulu deh. Kali-kali buyernya agak berbaik hati untuk membantu kita, nggak ada penalti, bla bla bla, dia akan bantu seperti itu. Jadi sebelumnya adalah kita menggunakan negotiating skill dulu, kita utamakan negosiasi dulu dengan cara kekeluargaan. Kalau mereka bisa bantu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya memang itu adalah tanggung jawab kita. Kita tidak lari daripada sebuah tanggung jawab yang sudah tertera dalam sales kontrak kita, gitu Pak. Ya, itu penting ya sahabat Nurdiatok. Jadi jangan lari, hadapi ya. Kemudian buyer itu pembeli kita bisa saja dia marah, dia ini. Tapi akhirnya sesudah beberapa hari kita akan bicara. Kalau kita terus berkomunikasi nantinya yang dibicarakan adalah solusi. Bagaimana mencari solusi. Pengalaman saya begitu. Ya wajar saja kalau ada orang kecewa atau apa, ya dia akan marah. Kita pun begitu ya. Gitu. Nah, tapi begitu kita lari ya sudah selesai bisnis dengan dia. Tapi bukan tidak mungkin, justru itulah dia akan jadi buyer kita yang setia, yang loyal, karena dia juga menganggap kita mau memperbaiki diri ketika terjadi masalah, umpamanya produknya tidak sesuai, ya di reject dan sebagainya. Dan di dalam bisnis itu biasa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Itu ya, Wianti ya. Iya, betul Pak. Baik, nah sekarang ini boleh Bu Yanti barangkali punya pesan-pesan kepada sahabat Nudita Talk, teman-teman yang masih generasi milenial ya, kemudian juga sekarang kan juga ada Gen Z yang di bawahnya milenial ini yang sekarang masih kuliah atau yang baru selesai kuliah, nah itu sudah di generasi Z itu, nah yang sudah mulai merambah ingin masuk ke dunia bisnis, nah apa pesan-pesan Bu Yanti? Oke, sahabat Nudiratok, penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 270 juta jiwa. Untuk milenial dan Z generation saat ini sudah mencapai 62%. Kehebatan Indonesia adalah tenaga kerja yang produktif. Dan siapa itu? Adalah Anda, Anda, dan Anda. Bagaimana Indonesia supaya terkenal, bagaimana Indonesia akan menjadi Indonesia dengan negara emas yang dicita-citakan oleh pemerintah 2045, kalau kaum mudanya itu cuma diem, kemudian ngikutin pelatihan, terus tidak ada action sama sekali. Kita yang harus kita lakukan adalah kita harus berkontribusi kepada negeri ini, menjadi pahlawan di negeri ini dari hal-hal kecil yang kita punyai. Bergabung dalam Nudira untuk bisnis ekspor, untuk ikut pelatihan ekspor itu sangat saya suggest kepada sahabat Nudira Talk adalah supaya kita harus mendapatkan pemahaman bahwa ekspor itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Ekspor itu tidak harus memiliki banyak modal, enggak gitu ya. Tapi kita harus dengan memiliki keberanian, semangat, doa, kita dapetin buyer, kemudian kita nggak punya modal, kita tinggal share
di grup kita ya, dan itu sahabat Nudira akan fantastik untuk menyatakan, banyak sekali yang menyatakan saya ingin menjadi investor Anda. Ya. Oke. Jadi jangan takut, jangan malas, jadilah pemuda-pemuda impian Indonesia, bahwa Indonesia menjadi negara eksportir yang paling baik di kancah internasional. Gitu, Pak. Wah, terima kasih luar biasa Bu Yanti ya, teman-teman sahabat Muda Talk yang mewakili generasi milenial, generasi Z ya. Nah, harus serius dan harus punya komitmen untuk maju ya, dan jangan khawatir. Tadi ini seperti tulisan apa buku yang ini cover buku di belakang saya, bisnis ekspor itu mudah. Nah, jadi siapapun bisa jadi ekspor, tapi tidak instan ya, semuanya harus dilakukan dengan usaha, dengan upaya terjun di dalamnya. Nanti juga cerita Bu Yanti tadi ya, seperti saya juga dulu ya nggak ngerti apa-apa, tapi ya dilakukan aja terus, nanti juga sambil belajar. Tapi sekarang nggak usah lagi seperti itu. Sekarang ada pelatihan-pelatihan ya dengan mudah supaya proses jadi ekspornya itu cepat ya, dengan mendengarkan berbagai apa video-video ya. Dan kemudian ada satu lagi nih, barangkali Bu Yanti ya, Bu Yanti juga salah satu fasilitator ini. Nudira juga menyelenggarakan namanya e-course Export Academy. Oh iya. Ya, itu bentuknya e-course berupa video-video yang nanti bisa diakses oleh sahabat Nudira Talk yang sudah mendaftar. Tapi ini tidak gratis, ada bayaran, tapi bayarannya juga tidak mahal ya, tidak sebanding dengan nanti manfaat dan materi-materi yang akan diterima. Ya, akan ada lebih dari 50 video, lebih dari 20 fasilitator yang akan terlibat. Semua fasilitatornya adalah pelaku ekspor ya, bukan teori-teori, tetapi langsung praktek. Di dalamnya juga termasuk ada dipelajari tentang digital marketing untuk ekspor. Baik, saya Bantu Dato. Tidak terasa waktu berjalan terus. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Boleh juga di like, ya, kasih komen dan share kepada teman-teman. Dan satu lagi, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalain. Terima kasih Bu Yanti. Mudah-mudahan sehat selalu, ya, sukses terus bisnisnya, ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.